Di sebuah kamar kos di Jalan Raya Lidawetan, Nakar Santri, Surabaya, ada sebuah tragedi mengerikan yang bermula. Ada pemuda berusia 24 tahun bernama Alfi Maulana, yang mana dia itu sudah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun dengan perempuan cantik bernama Tiara Angelina Saraswati, atau biasa dipanggil Tasya. Seorang gadis 25 tahun yang dia itu berasal dari Lamongan. Mereka itu bukan sekedar berpacaran aja ya, tapi mereka sudah tinggal bersama di kos tersebut. Tetapi apa yang tampak dari luar seperti kedekatan, kebersamaan juga nggak seindah kenyataannya. Di dalam kamar sempit itu, pertengkaran demi pertengkaran itu sering mewarnai hubungan mereka. Dan bahkan pertengkaran itu bukan soal hal-hal besar, tapi juga hal-hal sepele pun juga bisa jadi membuat mereka bertengkar. Dan hari ini, Kasus akan mencoba membahasnya dengan merangkum dari beberapa sumber berita, dan aku pengen agak santai dan agak kalem aja membahasnya biar taunya itu nggak terlalu cepet dan nggak terlalu pelan juga. Jadi ya, dan ini adalah beberapa dari berbagai sumber berita ya, agar kalian juga bisa memahami kronologi awal hingga di akhir dengan mudah mungkin. Jadi siapkan diri kalian dan mari kita bahas. Dimulai dari hari Minggu, dini hari tanggal 31 Agustus 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Alfi itu baru saja pulang setelah mengantar adiknya ke pondok pesantren. Dia kemudian mendekati kamar kos dengan harapan sederhana, yaitu masuk, beristirahat, bertemu dengan pacarnya. Namun, yang dia temui justru pintu kamar kos tersebut yang sedang terkunci rapat. Saat itu, Tiara itu menolak membukakan pintunya, dan bisa dibilang ini tuh sebuah hal sepele sih ya tampaknya. Tetapi pada malam itu, penolakan tersebut menjadi bahan bakar dari api emosi yang sudah lama tersimpan. Menurut keterangan dari pihak polisi ya, itu pertengkaran malam itu dipicu masalah ekonomi dan juga gaya hidup. Dan singkat cerita, pertengkaran malam itu semakin panas dan mereka juga adu bacot saat itu. Dalam puncak emosinya, Alfi akhirnya nekat mengambil sebuah pisau dapur dan seketika itu dia lalu mengarahkannya ke salah satu bagian tubuh Tiara. Satu tusukan itu menghujam di leher bagian kanan korban dan menyebabkan Tiara tak mampu bertahan hingga akhirnya dia terjatuh, terkapar dan juga meninggal dunia di tempat. Terlalu panjang banget ini. Namun, tragedi itu tidak berhenti di situ aja ya. Disinilah letak sadisnya seorang laki-laki yang mempunyai watak seperti setan, iblis, gendeng, dan gak tau mau nyebutin apa lagi, terlalu banyak ya. Tubuh Tiara yang sudah tak bernyawa itu diseret ke kamar mandi kosnya, dan di sanalah Alfi itu melakukan tindakan yang paling mengerikan, semengerikan-mengerikannya setan, bahkan iblis pun gak melakukan ini mungkin. Jadi dia memutilasi tubuh perempuan yang selama 5 tahun terakhir hidup bersamanya dengan pisau dapur yang dia pegang itu. Tubuh Tiara itu dipotong-potong hingga menjadi ratusan bagian, bukan puluhan, tapi ratusan bagian. Bayangkan rek, jadi ratusan itu ya apa ngono kan? Maksudnya mencal-mencale itu ya apa ngono kan? Dan Alfi saat itu tidak membuang semua potongan tubuhnya sekaligus. Sebagian potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu disimpan di dalam lemari kosnya. Dan sebagian potongan tubuh lainnya itu dia bawa pergi untuk kemudian dibuang ke semak-semak di daerah Dusun Pacet Selatan, Mojokerto. Sampai sini kita bisa melihat bagaimana kejamnya orang ini ya. Dan singkatnya, 6 hari berlalu, Sabtu 6 September 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga bernama Suliswanto itu sedang berada di sekitar semak-semak Dusun Pacet Selatan. Dia itu menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam semak-semak tersebut, yaitu satu potongan kaki manusia. Sontak saat itu Suliswanto itu melapor langsung ke polisi ya. Dan saat tim kepolisian tiba, penyisiran langsung dilakukan di area tersebut. Dan dari hasil olah TKP, polisi menemukan 65 potongan tubuh lain. Potongan itu terdiri dari daging, tulang, kulit kepala dengan rambut sekitar 14 cm dengan ukuran rata-rata 17 x 17 cm.
Dan semua potongan itu ya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk diperiksa lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan forensik ini itu membuat semua orang benar-benar terdiam. Ya kalian bayangkan aja, total tubuh Tiara yang telah dicincang-cincang itu menjadi 310 potongan, termasuk 22 giginya. Astaga, aku tuh nggak bisa membayangkan ya 310 potongan itu seperti apa gitu. Dan bahkan tadi pas aku melihat video konferensi persnya ya, Pak polisinya sendiri bahkan bilang gitu bahwa selama bertahun-tahun menjabat sebagai polisi, beliau itu baru pertama kali menangani kasus yang sebrutal itu gitu kan. Dan beliau juga benar-benar nggak habis pikir dengan apa yang dipikirin pelakunya. Ini tuh berasa kayak bener-bener dicincang-cincang kayak daging kurban gitu loh. Dan angka itu tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menunjukkan seberapa kejam tindakan mutilasi yang dilakukan oleh Alfie Maulana tersebut. Dari hasil pemeriksaan itu, semua polisi itu akhirnya bergerak cepat. Hanya butuh waktu 14 jam setelah penemuan potongan pertama pada Minggu 7 September 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tim kepolisian akhirnya menggerebek kos Alfie di Surabaya. Dan di dalam kamar itu, mereka itu masih menemukan potongan tubuh lain yang disimpan dalam plastik hitam di dalam lemari. Alfie akhirnya ditangkap di tempat dan dalam pemeriksaannya, Alfie juga mengaku bahwa tindakannya itu lahir dari emosi yang telah lama dia pendam. Jadi dia itu bilang waktu diperiksa bahwa intinya emosi dia itu udah memuncak karena dia itu memendam emosi itu sejak lama gitu katanya. Dari pernyataan itu aja seolah-olah menegaskan bahwa ini tuh bukan perencanaan matang, melainkan letupan amarah yang meledak dan menjadi tragedi. Bapak Kapolres Mojokerto juga menjelaskan, meski motif utamanya adalah emosi, pelaku itu tetap dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, dengan ancaman hukumannya tidak main-main, yaitu penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Mungkin kalau misalkan aku salah, silakan kalian koreksi aja ya. Mungkin aku salah menyebutkannya. Kasus ini juga meninggalkan luka dalam ya, di mana ada dua manusia yang saling mengenal, saling mencintai selama 5 tahun, akhirnya terjebak dalam tragedi paling kejam. Satu nyawa hilang, tubuh hancur jadi 310 potongan, dan satu hidup lain kini terikat di balik jeruji besi. Semua berawal dari pertengkaran, pintu terkunci, dan emosi yang dibiarkan menumpuk begitu saja. Dan kini yang tersisa hanyalah pelajaran kelam bagaimana amarah yang nggak pernah terkendali itu bisa merenggut segalanya. Bahkan cinta yang pernah dijaga pun selama bertahun-tahun juga akhirnya ya selesai. Dan itulah kasus Alfie Maulana ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana hubungan percintaan itu benar-benar ya nggak bisa dipukul rata bahwa semua hubungan percintaan itu baik dan romantis. Jadi pesanku buat kalian teman-teman yang jomblo gitu, kalian harus beruntung kalian nggak pernah terlibat dengan hubungan toksik dengan orang-orang tertentu ya. Dan buat kalian yang punya hubungan toksik dengan pasangan kalian, mau kalian perempuan atau laki-laki, kalau misalkan teman kalian itu toksik, pasangan kalian itu toksik, tinggalin aja, jangan ragu-ragu. Jangan kalian mikir masih sayang lah, bullshit tai lah itu. Itu omong kosong aja itu. Bilang aja kalau misalkan kalian itu nggak bisa ninggalin karena apanya gitu aja sih. Dan kalau saranku sih mending tinggalin ya, karena mau gimana pun yang namanya toksik atau mungkin yang namanya kekerasan, suka marahin padahal si pacaran gitu kan. Kalian nggak masalah dengan masalah-masalah sepele. Pacar kalian itu marah-marah nggak jelas, kasar dengan kalian, tinggalin aja. Itu nggak pantas untuk kalian perjuangkan, gitu aja lah. Ya mungkin sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya kalau misalkan kalian belum subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton. Dan maaf kalau misalkan beberapa hari ke belakang aku nggak upload, 2 hari atau 3 hari sih. Karena kemarin juga lagi HP ku lagi bermasalah lagi-lagi. Ini pakai HP yang sama ya. Jadi sekali lagi terima kasih udah nonton El Kasus dan Bielsa Pasarela. Jangan lupa subscribe. Tak ulangi mana lagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye-bye.